Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Endang Widyastuti, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bogor, SMP Negeri 2 Gunung Putri. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Fani. Assalamualaikum Ibu Fani. Waalaikumsalam Bu Endang. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik hari ini. Ibu Iya. sendiri gimana? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Ibu. Di Iya, sini boleh. saya sudah memberikan membuat beberapa pertanyaan. Sebelumnya nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas sebelum melakukan supervisi kelas ya Ibu ya. Iya, boleh. Iya. Baik. Yang pertama, adakah tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran ya Ibu. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai awal agar kita lebih siap Bu, biasanya Ya, seperti betul. itu. Sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik buat murid-murid kita ya Ibu ya. Baik Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Ibu. Ya, boleh boleh, ya. boleh banget. Ya, yang pertama, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada 3 Bu. Yang pertama, peserta didik itu harus mampu menguraikan hasilnya. Nah, itu kalau saya ya Bu ya. Nah, Ya. kalau misalnya Ibu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu capai Oke, untuk Bu supervisi Endang, di baik. sini? Kebetulan saya di sini adalah guru prakarya kelas 9. Oke. Iya. Untuk yang observasi kali ini di kelas 9 itu ada 3 tujuan pembelajaran, Bu. Iya. Yang pertama itu mereka memahami pengertian, kemudian sifat, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Kemudian yang kedua mereka memahami prosedur bagaimana membuat kerajinan bahan keras tersebut, dan yang ketiga mereka setelah membuat rancangan prosedur pembuatan di yang ketiga ini mereka langsung membuat dan mengkomunikasikan kerajinan limbah keras tersebut, Bu Endang. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu ya. Betul. Yang Ibu ingin capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Area pengembangannya bagaimana Bu? Oke, untuk area pengembangan sendiri di sini saya mengambil 2 ya Bu ya, sesuai dengan pembelajaran seperti biasanya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Seperti itu. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan Betul. pada siswa ya Bu. Ya. Saya sambil menulis ya Ibu. Boleh. Baik. Nah, yang saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin ada strategi pembelajarannya seperti apa gitu Bu? Kalau untuk dari pengetahuan sendiri kan anak-anak berarti nanti mempresentasikan hasil diskusi mereka terkait apa itu limbah keras, kemudian seperti apa karakteristiknya, kemudian jenis-jenisnya itu kan kalau limbah keras itu ada yang buatan, ada yang alami. Nah, seperti itu. Kemudian nanti di keterampilannya mereka langsung membuat kerajinan-kerajinan dari bahan keras. Boleh mereka memilih dari alami atau buatan. Ada yang dari kayu, rotan, kemudian bambu, ada juga dari yang logam ataupun kaca. Baik Ibu, menarik sekali kayaknya nih, nanti ya saya akan lihat di kelas ya Bu ya. Tujuan Iya. pembelajaran ya Bu ya tercapai. Iya. Baik Ibu, kalau model pembelajarannya atau metode pembelajarannya menggunakan misalnya berdiferensiasi atau mungkin ada metode pembelajaran lain? Oke, metode pembelajarannya jelas seperti kurikulum Merdeka ya Bu Enanya. Iya. Kita menggunakan metode berdiferensiasi. Kemudian untuk modelnya sendiri project based learning, karena di awal mereka berdiskusi terkait materi, setelah itu mereka membuat bahan materi untuk presentasi, setelah itu mereka baru merancang prosedur, dan di akhir mereka membuat kerajinan kemudian mendemonstrasikan atau mengkomunikasikannya di depan teman-teman. Seperti itu. Baik, jadi rencana pembelajaran Ibu yang Ibu terapkan di kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Ini jadi kayak penasaran kalau prakarya itu kan saya mengajar materi lain, tapi Iya, kalau banyak kan bahasa gitu ya. Kalau prakarya ini kayaknya menarik banget, jadi sudah nggak sabar nih nanti. Untuk media pembelajarannya yang akan Ibu pergunakan di kelas itu apa ya Bu? Media pembelajaran yang akan saya ingin, kemudian proyektor, dan ada juga video terkait pembuatan kerajinan untuk anak-anak melihat seperti apa sih proses pembuatan, misalkan dari kaca, lukisan kaca itu bahan-bahannya apa aja, kemudian alatnya apa aja, kemudian yang ketiga itu ada contoh kerajinan yang sudah jadi, biar mereka ada gambaran untuk mereka mau membuat apa nih nanti pada saat proses pembuatan.
Iya, baik Ibu. Menarik banget nih, bikin penasaran kayak tadi. Kebetulan kira-kira Ibu kapan ini akan melakukan di kelasnya untuk Untuk observasinya? observasinya, Iya. kebetulan untuk prakarya ini ada di hari Kamis di kelas 98 jam pertama dan kedua, yaitu di jam 7.40 sampai jam 9 WIB. Baik Ibu, nanti setelah observasi di kelas kita akan adakan lagi satu lagi pasca observasi. Boleh. Untuk ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan hari ini dengan saya sama gitu. Ibu? Jadi saya alhamdulillah nih ngobrol sama Bu Endang, bisa diskusi. Jadi akhirnya nanti saya ada gambaran bagaimana proses pembelajaran di prakarya kelas 9 ini. Iya, baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian percakapan observasi hari ini saya dengan Ibu Pani yang ternyata mengajar Mapel Prakarya yang kemudian nanti akan melakukan observasi di hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 98 hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah. Yang nggak masuk siapa? Cahya sama Raffi. Cahya kelompok satu, Raffi satu. Berarti satu kelompok ada 2 orang yang nggak masuk ya. Oke, kelas 98 sesuai yang Ibu sampaikan. Masuk? Dari mana? Oke, yang Ibu sampaikan minggu lalu, kalau hari ini pembelajarannya itu kita akan presentasi. Sudah siap semuanya? Kelompok 1 mana bahan materinya? Oke, siap? Kelompok 2 udah siap? Oke, tunjukin ke Ibu. Oke, siap. Kelompok 3 udah ya, tinggal ditempel ya. Kelompok 4. Oke, sebelum kita presentasi, Ibu akan mengecek pemahaman awal kalian terkait apa materi kita di kelas 9. Limbah keras. Oke. Ini sudah duduk per kelompok ya. Ibu masing-masing kelompok akan memberikan satu kertas dengan bertuliskan benar dan salah. Enggak mau. Ya, kasih ya. Tasnya taruh di bawah. Ini gak sopan banget, taruna. Oke, semuanya sudah dapat benar dan salah? Udah, oke. Nanti ketika Ibu memberikan pertanyaan, silakan kalian diskusi dulu sebentar, kemudian angkat kertasnya menurut kalian benar atau salah pernyataan yang Ibu sampaikan. Siap? Oke. Limbah keras, limbah keras adalah limbah yang mudah dibentuk. Tidak perlu berbicara, cukup angkat kertasnya. Oke, pintar. Pernyataan kedua. Lilin termasuk limbah keras buatan. Ayo. Lilin termasuk limbah keras buatan. Ayo kelompok 2. Jangan lihat kelompok lain. Ayo, lilin termasuk contoh limbah keras buatan. Oke, benar, salah, benar, salah. Yang betul adalah jawabannya salah. Karena lilin adalah bahan lunak. Pernyataan ketiga. Sifat kaca adalah mudah pecah. Kelompok 1. Kelompok 4.
Oke, jawabannya adalah benar. Pernyataan terakhir, siap. Rotan adalah contoh bahan keras berongga. Ayo, apa? Benar, salah. Jawabannya adalah salah, karena yang berongga adalah bambu. Oke, sebelum kita mulai presentasi, tepuk 1, 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5. 2 kali cukup 5. Perkenalkan, nama saya Pascal Fatir Wijaya. Oke, siap. Nama saya Alfian Dwi Haryanto. Nama saya Alvin Ria Fadila. Nama saya Rama Abiseka. Nama saya Muhammad Jidan Yudhistira. Nama saya Axel Samputra. Nama saya Irfan Muhammad Arifin. Kami ingin mempresentasikan prinsip kerajinan bahan keras. A. Prinsip kerajinan bahan keras. Pengetahuan dalam keragaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan keras merupakan cermin dari kepiawaian perajin dalam penciptaan karyanya. Perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan maupun penampilan bentuk sebuah karya yang muncul menunjukkan adanya kemampuan daya cerap perajin untuk mengadaptasi segala perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. 1. Keunikan bahan kerajinan. Bahan dasar yang dapat digunakan sebagai kerajinan sudah kamu pelajari sejak semester kelas 7, yaitu dapat dibuat dari bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun diolah sendiri, bahkan hingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Seorang perajin hanya memerlukan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual. Beragam bahan dasar untuk memproduksi kerajinan seperti bahan lunak, bahan limbah, dan yang sekarang dipelajari yaitu bahan keras. Beragam pula teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan tersebut. Masing-masing teknik memiliki kekhasan sesuai dengan karakteristik. Bahan dasar yang digunakan juga sesuai fungsi dari kerajinan yang dibuat. Teknik pengerjaan sebuah kerajinan pun dipengaruhi oleh alat yang dipakainya. Sebuah alat dapat mempercepat dan mempermudah produksi kerajinan. Kita harus mengenal berbagai teknik alat dan yang digunakan sesuai dengan bahan dasar yang digunakan. Kekayaan bahan dan alat produksi ini membuat hasil produk kerajinan Indonesia menjadi sangat bervariasi. Kita perlu mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa terhadap bangsa ini. Bahan kayu memiliki keunikan tekstur urat atau serat kayu yang seragam, yang sangat unik dan tidak dapat ditemui pada bahan lainnya. Urat ini yang menjadi penilaian tersendiri mengapa orang masih tetap mempertahankan kayu sebagai produk kerajinan dengan berbagai olahan bentuk baik sebagai karya fungsi pakai maupun fungsi hias. 2. Keragaman Materinya jangan cepet-cepet ya. 2. Keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Banyaknya bentuk produk kerajinan tidak lepas dari gagasan ataupun ide manusia yang dapat berawal dari suatu pikiran dan kehendak melalui tindak cipta karsa. Apa yang selanjutnya dihasilkan dan sangat ditentukan oleh penciptaan kreatif manusia. Oleh sebab itu, pesan yang dapat kita peroleh berdasarkan proses berkarya ini dapat kita pilih sebagai berikut. 1. Produk dengan nilai fungsional. 2. Produk dengan nilai informatif. 3. Produk dengan nilai simbolik. 4. Produk dengan nilai prestis atau wibawa. Nomor 3. Aspek rancangan dalam produk kerajinan. Proses pembuatan sebuah produk kerajinan tidak terlepas dari salah satu unsur penting, yaitu bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat rancangan yang dapat melibatkan berbagai aspek teknologi serta mengandung tanggung jawab terhadap budaya bangsa Indonesia. Produk kerajinan mengandung banyak faktor yang perlu menjadi bahan acuan dan pertimbangan. Adapun faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan adalah sebagai berikut. 1. Faktor teknis. Metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, dan tingkat kemahiran sumber daya manusianya. 2. Faktor ekonomis. Pemasaran yang tahan persaingan, sistem
pemasokan atau distribusi, kebijakan pencipta atau hak cipta, nilai jual dan keberagaman suku cadang, sumber daya bahan dan alat, serta selera masyarakat terhadap produk tersebut. 3. Faktor ekonomis, kenyamanan, keamanan, kesesuaian, kepraktisan. 4. Faktor sains dan teknologi, terdapat unsur kebaruan atau temuan baru, inovasi atau modifikasi, selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. 5. Faktor estetika, menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikal, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci atau detail, perubahan atau pewarnaan, kesan atau gugahan yang ditampilkan. 5. Faktor kondisi lingkungan, nilai budaya, kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan. Ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Kalau nggak ada yang nanya, tanya balik. Ya, boleh pilih temennya memberikan pertanyaan terkait apa yang kalian sudah sampaikan. Langsung pilih aja kelompok 2, 3, atau 4. Jangan sebut nama. Biar mereka berdiskusi juga. Kita nanya ke mereka kan? Kalau ini kelompok Mana kelompok 2? kelompok 2 mana? Ini. Ya. Apa sih itu prinsip kerajinan bahan keras? Bahan keras adalah bahan untuk membuat kerajinan yang tidak mudah dibentuk. Oke, benar, Bu. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 dan 4, kelompok 1 dan 2 yang sudah maju hari ini sesuai nggak presentasinya? Sesuai, kurang. Kurangnya dari bagian mana? Suaranya kurang keras. Kemudian kelompok 2 salah jujur. Kemudian ada lagi? Gak apa-apa, kita saling evaluasi ya agar pembelajaran bisa lebih baik. Ada lagi? Oke, kalau presentasi itu sebenarnya apa sih? Apa? Presentasi itu menampilkan hasil diskusi. Oke, sebenarnya kalau menampilkan hasil karya diskusi, hasil karyanya ada di kertas atau ada di sini? Ada di sini, tapi tadi yang sudah maju materinya masih baca. Fokusnya kemana? Ke kertas, karton, bukan ke teman-teman. Padahal tujuannya adalah menyampaikan apa yang sudah kalian pelajari kepada teman-teman ya. Oke, untuk hari ini kelompok 1 dan 2 bagus. Nanti yang kata ibu turun perbaiki ya. Untuk kelompok 3 dan 4, ibu dengan usahakan berbicara langsung tanpa baca semua yang ada di bahan materi. Baca di materi hanya poin-poinnya saja. Kalian sisanya hanya menjelaskan. Siap kelompok 3 4? Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk minggu depan? Oke, kalau tidak ada, sekian pembelajaran prakarya hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Endang Widyastuti, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bogor. Saat ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan rekan sejawat saya Ibu Fani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Endang. Dengan pengajar praktik saya Ibu Ratna. Assalamualaikum Bu. Ya, pada kesempatan ini akan diskusi pasca observasi dengan Ibu Fani ya. Ya, baik Bu Endang. Iya, Ibu Fani gimana keadaannya?
Alhamdulillah sehat hari ini. Iya. Semangat Bu Endang sendiri Semangat ya. gimana? Alhamdulillah semangat Bu. Alhamdulillah. Walaupun cuaca agak ini ya dari semalam itu. Ya, mendung-mendung gimana gitu. Mendung tidak menyegarkan ya Bu ya. Baik Ibu, Alhamdulillah ya kita sudah melaksanakan observasi di kelas. Kemudian hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi, di mana saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu yang berkaitan dengan jalannya observasi tadi di kelas ya Ibu ya, yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nggak apa-apa ya Bu ya, baik Ibu. Bagaimana nih Bu perasaan Ibu yang terkait dengan jalannya kegiatan observasi tadi di kelas? Alhamdulillah, biasanya kan nggak ada Bu Endang. Iya. Terus tadi tiba-tiba ada Bu Endang di supervisi, diliatin gitu. Awalnya deg-degan nih, berjalan lancar nggak nih pembelajaran gitu kan. Tapi alhamdulillah anak-anaknya juga kooperatif, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Iya, alhamdulillah ya Ibu ya. Jadi udah saya amati tadi sudah berjalan dengan baik, semuanya berjalan lancar. Bisa Ibu ceritakan area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah apa, tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Oke, kalau untuk tahapannya sendiri seperti biasa, seperti pada umumnya guru-guru yang lain juga, tentunya menyiapkan materi ajar. Nah, ruang lingkup yang akan dicapai itu dari pengetahuan dan dari keterampilan. Pengetahuannya sendiri karena kelas 9 ini prakaryanya tentang bahan keras, jadi mereka tujuannya untuk mengetahui jenis dan karakteristik jenis-jenis bahan keras. Kemudian kalau untuk keterampilannya, mereka akan membuat dan mendemonstrasikan contoh kerajinan lukis kaca gitu. Saya memakai dari contoh bahan keras buatan yaitu kaca. Seperti itu Bu. Ya baik Bu, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Baik Bu Pani, tadi pengembangan Ibu sudah disampaikan apa yang sudah Ibu lakukan, kemudian apakah sudah berhasil Bu dilakukan di kelas mengenai praktek yang tadi bahan-bahan keras ya? Alhamdulillah mereka sudah memahami karena kan melihat sendiri contoh-contohnya di sekitar kita. Contoh bahan alam itu kan ada kayu, kemudian rotan, dan ada juga bambu. Kemudian untuk untuk bahan keras alam buatannya juga ada logam dan kaca yang mereka sering ditemui di keseharian. Kesehariannya. Baik Ibu. Nah dalam kegiatan tersebut apakah ada kekurangan-kekurangan Bu yang Ibu alami gitu? Pada saat presentasi tadi ya iya. Bu Endang ya? Iya. Ya, kesulitan-kesulitan yang tadi pada saat presentasi itu mungkin dari pertamanya saya membagi kelompoknya terlalu besar, kelompok besar. Jadi satu kelas itu dibagi hanya 4 kelompok, sedangkan di kelas itu kan kurang lebih ada 39-an. Jadi kurang lebih satu kelompok itu ada 9 sampai 10 orang. Ya, dari pengalaman anak-anak pada saat sebelum presentasi itu kan membuat bahannya dulu, membuat bahan presentasinya dulu. Dikeluhkan anak-anak karena terlalu banyak, jadi ada beberapa yang berkontribusi dan ada yang tidak, Bu Endang, seperti itu. Kemudian pada saat presentasinya pun mereka karena mungkin masih belajar, namanya juga anak-anak ya Bu ya, presentasi itu mereka masih terfokus pada bahan materi. Mereka masih membaca bukan seperti yang benar-benar menjelaskan kepada teman-teman. Seperti itu mungkin Bu Endang. Iya, tadi juga saya perhatikan saat presentasi ada yang masih kurang aktif ya, jadi ada yang masih bingung. Ini saya baca yang mana nih, yang saya seperti apa posisinya ya? Harusnya kan harus karena disiapkan ya. Jadi ada yang pasif-pasif, ada yang pasif terlibat, terus ada juga yang belum kurang aktif, jadi hanya di depan saja gitu ya. Aktif-aktif, yang pasif-pasif, iya. Aja, gitu. Ya Ibu, baik saya sudah membuat beberapa pertanyaan di sini ya. Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu besar itu yang menjadi kendalanya ya Ibu Pani ya. Kemudian gaya belajar yang visual, auditory dan kinestesi ya itu, sehingga anak-anak kan merasa lebih nyaman yang udah Ibu sampaikan tadi ya. Jadi saya sudah melihat anak juga mungkin hanya pasif dan aktifnya, tapi untuk penyampaian mereka udah lebih tenang seperti itu ya. Baik, jadi ada rencana ke depannya Bu untuk proses pembelajaran
Oke, untuk rencana kedepannya di pelajaran saya ini, karena berkesinambungan ya Bu ya, yang pertemuan sekarang kita mengambil pengetahuan, kemudian keterampilannya itu di akhir, keterampilannya itu nanti saya akan membagi kelompok kecil lagi. Jadi kalau di presentasi itu mereka satu kelompoknya 9-10 orang, pada saat membuat kerajinannya itu mereka dipecah lagi, jadi satu kelompok hanya 4-5 orang gitu, agar semuanya berkontribusi, bekerja dengan aktif. Berarti kelompok kecil ya tadi 9, kita akan rubah lagi menjadi 4 atau 5 orang. Kapan itu ya Bu akan dilaksanakannya perkiraannya? Insya Allah berarti 2 minggu lagi Bu Endang. 2 minggu ya Bu Ya. ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan terrealisasi, kemudian anak-anak juga lebih ini lagi ya, Lebih istilahnya aktif lagi, lebih aktif, berperan aktif, jadi nggak terlihat ada yang bengong-bengong tadi, terus ada yang aktif terus aja dia bisa menyampaikan segala sesuatu materinya. Baik Ibu Fani, di sini kita memberi kesempatan untuk Ibu Ratna, Ibu Pepe, mungkin ada yang Ibu akan sampaikan Bu di sini. Oke, terima kasih banyak ya kepada Ibu Endang dan Ibu Fani dan atas kehadirannya Bapak Kosasi yang setia banget ya. Iya, luar biasa banget ini beliau Bu. Dari hasil percakapan pasca observasi sudah dilaksanakan ya tadi ya. Iya. Dan nanti hasilnya akan saya memberikan umpan balik. Sebelumnya juga saya sudah melihat video aksi nyata yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Endang mulai dari pra observasi, ada percakapan sebelum dilaksanakannya observasi, kemudian tadi juga ada kegiatan-kegiatan dengan murid-murid di kelas yang difasilitasi oleh Ibu Fani juga ya. Iya betul Ibu. Luar biasa anak-anaknya aktif ya, meskipun memang tadi ada disampaikan terkendala kesulitan bahwasanya grupnya atau kelompoknya menjadi kelompok besar. Ya, Jadi ada 9 orangan ya, 10 orangan gitu kan ya. Tapi yang saya lihat di sini semuanya aktif terlibat gitu ya. Cuman mungkin kalau misalkan dalam kenyataannya ada beberapa yang belum ikut serta gitu ya. Nah, terus kemudian tadi di pasca observasi juga Bu Fani menyampaikan kesulitannya ternyata yaitu ada pembagian kelompok yang terlalu besar sehingga ada beberapa yang ikut kontribusi. Mungkin mereka itu bukan tidak ikut kontribusi, tapi pembagian tugasnya udah diambil atau diambil sama yang lain, handle sama yang lain. Jadi wah saya ngapain gitu ya. Jadi bukan berarti tidak aktif, belum terfasilitasi dengan sempurna. Namun tadi Bu Fani juga sudah menemukan solusinya. Nanti akan ada apalagi ada perbaikan ke depannya, pembelajaran yang sudah ditemukan, ada evaluasi, ternyata akan diubah menjadi kelompok kecil lagi gitu ya, sehingga teman-teman di kelas itu lebih aktif lagi dan terfasilitasi potensinya ya. Betul. Mereka itu sebenarnya bukan tidak aktif ataupun malas Karena tugasnya udah habis gitu ya Bu ya, udah diambil. Ngapain lagi ya? Jadi moderator udah bikin ini udah tanya jawab udah yang lain aduh saya apa gitu ya. Nah, jadi ya memang ini solusinya luar biasa sekali, dibikin untuk lebih kecil lagi kelompoknya. Hanya saja mungkin nanti ke depannya biasanya akan menemukan kesulitan lagi atau tantangan lagi pembagian waktu. Yang biasanya kalau satu kelas 3 kelompok maju terakomodir JP-nya. Kalau misalkan 3 kelas menjadi 6 kelompok maju, berarti bisa jadi nanti untuk alokasi waktunya lebih lama lagi. Nah nanti Bu Fani harus mempunyai siasat lagi bagaimana caranya satu per kelompok itu bisa maju ke depan dan bisa anak-anak tersalurkan potensinya dalam kegiatan presentasi tersebut. Dan kemudian untuk Bu Endangnya sendiri tadi ya, untuk sudah melakukan percakapan coaching alur filter. Udah saya lihat di sini dari tujuan sudah disampaikan ya. Dari tujuan juga sudah tersampaikan. Kemudian tadi ada identifikasi masalahnya. Masalahnya juga tadi ada terkendala di kesulitan dalam akomodir kelompok ya. Dan kemudian tadi rencana aksinya sudah ada target waktu. Ya, saya sudah menentukan target waktu kemungkinan 2 minggu ke depan saya akan mengubah
formasi kelompok ya. Kemudian ada tanggung jawab ke depannya ya. Tanggung jawab tadi ada komitmen ke depannya ya, sudah dijabarkan kurang lebih deskripsi kegiatannya seperti apa. Jadi untuk percakapan melalui alur Tirta ini, Bu Endang sudah melengkapi semuanya ya, sudah mengikuti langkah-langkahnya, dan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Bu Endang sudah menggali potensi apa yang dimiliki oleh Bu Fani selaku pengajar ya. Kalau kita mengenalnya fasilitator ya, guru itu sebagai fasilitator di kurikulum Merdeka. Ya, luar biasa sekali. Namun kedepannya saya ingin memberikan saran juga ya, untuk sekiranya untuk percakapan coaching ini Bu Endang bisa mengimbaskan dengan rekan-rekan yang lain di komunitas belajar. Ya, komunitas belajarnya masih berjalan masih ya, bisa juga untuk alur coaching Tirta seperti ini diimbaskan dengan teman-teman ya. Oke, itu saja. Terima kasih banyak, luar biasa sekali Bu Fani ya atas waktunya, sudah mau diobservasi atas izinnya Bapak juga ya. Iya, tanpa izinnya Bapak Bu Fani belum tentu ya bisa diobservasi oleh Bu Endang. Terima kasih banyak, itu saja umpan balik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Ratna sudah memberikan umpan balik, tanggapan-tanggapan yang luar biasa. Jadi kita menambah ilmu lagi ya Bu ya. Baik, terima kasih. Selesai kegiatan supervisi akademik. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah luar biasa selama ini membimbing, mensupport. Tidak bisa diucapkan, banyak sekali. Luar biasa sekali Bapak Kepala Sekolah kami ini. Juga terima kasih pada Ibu Fani, juga Ibu Ratna. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.